Optimis tahun depan selesai. Harus, wajib lah kita optimis. Lihat semangatnya Bang Gredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa progres dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan apakah mampu rampung pada bulan Juni mendatang. Tinggal 6 bulan lagi bosku, dan kita akan mulai membahas mulai dari trek lurus. Secara sederhana, pasca tahun baru bahwa kondisinya tidak jauh berbeda dengan review sebelumnya bahwa masih dilakukan pemasangan drainase horoton dan pengikisan subbis di area main track untuk mencari ketinggian yang pas dan akan dilakukan pengaspalan selanjutnya. Di trek lurus, yang kita ketahui bahwa keberadaan pembangunan dari tunnel 1 atau terowongan menjadi satu alasan mengapa trek lurus ini belum tersambung. Trek lurus ini akan tersambung bila terowongan ini sudah rampung pengerjaannya. Mengapa demikian? Ketika terowongan ini finish pengerjaan konstruksi pembangunannya, maka akan dilakukan penimbunan sampai kerataan dari trek lurus ini. Progres pembangunan dari terowongan ini masih on progress bosku. Kita lihat capaiannya masih di kisaran 80% pengerjaan dan mulai akan dilakukan penyambungan di badan terowongan sebab sayap kiri sudah dikerjakan. Tinggal dilakukan pengecoran di sayap kanan. Kita lihat gisting sudah terpasang dan sambungan dari sayap kanan dengan badan terowongan sudah mulai dibuat pondasi awal. Walaupun secara bertahap terowongan satu ini sudah mulai dilakukan penimbunan. Aktivitas proyek masih terlihat mulai dari ujung trek lurus menuju tikungan ke-1 bahwa pengerjaan pembuatan drainase di sebelah kiri dari service route sedang dilakukan konstruksi pengerjaan dan kita lihat aktivitas proyek ada. Dan di trek lurus sudah tersambung sekarang karena sudah finish pemasangan drainase induk kedua yang menghubungkan trek lurus di tikungan ke-1 ini. Terlihat alat berat vibrating roller lagi memadatkan dan meratakan di sisi dari drainase induk kedua untuk memenuhi capaian ketinggian lapisan agregat tanah, lalu dilakukan pelapisan subbis atau LPA selanjutnya. Untuk diketahui bosku bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini tidak seperti pembangunan jalan raya biasa sebab lintasan sirkuit ini benar-benar harus sesuai dengan standar FIM dan Dorna dan bila dikerjakan asal-asalan maka akan berakibat fatal sebab boleh tidak mengenal namanya toleransi. Sirkuit ini harus lulus homologasi supaya rider aman ketika balapan. Di celah peliputan saya terlihat gradernya Abang Ogang Gredar. Ternyata benar bosku. Terciduk bos maya-maya nih. Optimis tahun depan selesai. Harus, wajib lah kita optimis. Lihat semangatnya Bang Gredar. Begitulah semangat dan optimisme para pekerja sirkuit MotoGP Mandalika. Apakah bosku optimis atau pesimis? Mereka bekerja siang dan malam mengejar target yang sudah dijadwalkan. Pengerjaan pemasangan drainase horoton tipe reseplik high cap seri T8300 yang akan dipasangkan sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika ini. Aktivitas pekerja lagi asik-asiknya menggali saluran drainase sebagai tempat peletakan dari drainase horoton ini. Drainase horoton ini terbuat dari bahan yang sangat ramah lingkungan dan sangat ringan bosku. Masih bersama Abang Ogang Gredar yang mencoba mengangkat apakah berat atau ringan dari material drainase horoton ini dan menjelaskan fungsi dan cara pemasangannya. Nanti ada lubang gorong-gorong itu masuk di sana, di ujung gorong-gorong. Ujung gorong-gorong. Itulah fungsinya. Ini waktu saya rancang waktu saya tinggal di Israel. Ini tempatnya merkapar, meledak. Oke, jangan lupa ya subscribe channel teman admin ya. Iya. Itulah wajah asli Ogang Gredar ya kan. Ya, gak.
Begitulah tingkah konyol dari Abang Ogang Grader yang selalu membuat tawa. Yang sangat ramah ketika bertemu dengan teman YouTuber yang meliput aktivitas kerja di lapangan. Oh ya bosku, Abang Ogang Grader juga salah satu YouTuber sirkuit MotoGP Mandalika. Jangan lupa subscribe channel Abang Ogang Grader ya bosku. Dan akhirnya trek 1 yang dinanti-nanti tersambung juga bosku dengan tikungan kedua setelah drainase induk ketiga sudah finish pengerjaannya. Di tikungan kedua menuju tikungan ketiga ini masih pengerjaan di tahap pelapisan dan pengerasan sabis. Terlihat juga di area gravel dan bagian kanan dari main tracknya. Untuk service route bagian kanan sedang dilakukan pembentukan dengan mulai tahap penggalian dasar dari agregat tanah dan lalu ditimbun dan dikeraskan lagi dan dilapisi agregat tanah sampai layer ketiga baru dilakukan sabis atau LPA. Dari tikungan ketiga menuju tikungan keempat masih terputus treknya dengan keberadaan dari drainase induk keempat yang menjadi saluran air dan menampung debit air dari bukit lalu dialiri menuju drainase induk ketujuh di tikungan ke-13. Lihatlah aktivitas pengerjaan terus dilakukan, besi-besi menjadi rangka terlihat menjulang tinggi. Di celah peliputan saya bertemu kekasih Abang Ogang Grader. Oh Maya. Waduh, Maya sepertinya mau terjun ke galian drainase bosku. Oh ternyata tidak jadi. Oh Maya, hati-hati nanti kelindas ekskavator. Bisa-bisa Abang Ogang Grader patah hati. Saya tidak tahu arah datangnya Abang Ogang Grader memacu kencang motor baru yang dibelinya. Ternyata Maya tadi lagi memanggil Abang Ogang Grader loh, bukan mau terjun ke galian drainase bosku. Karena Abang Ogang Grader sudah waktunya minum kopi susu siang. Cie-cie, perhatian nih. Pembangunan drainase di sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai sistem yang menjelimet. Mengapa demikian? Hampir di setiap trek dikelilingi oleh drainase. Sebab desain sirkuit MotoGP Mandalika akan memberi kenyamanan buat para rider untuk tidak terhalang acara balapan walaupun dengan kondisi hujan deras sekalipun. Sebab lintasan sirkuit MotoGP Mandalika digadang-gadang mampu menyerap air hujan selama 30 detik saja. Keren kan bosku? Dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika selalu ada yang optimis dan pesimis, ada yang pro dan kontra. Itu tidak ada masalah, yang jelas kita mari terus mengawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Itu terpenting karena sirkuit ini menghabiskan dana yang cukup fantastis menyentuh 1 triliun rupiah. Untuk pengembangannya saja sampai 3,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk pembangunan keseluruhan kawasan KEK Mandalika akan menelan biaya 14 triliun rupiah bosku. Karena itu, mari terus kawal pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika dan viralkan supaya rakyat Indonesia semua tahu ada mega proyek nasional dibangun di Lombok. Pengerjaan proyek di sirkuit MotoGP Mandalika terus memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan, di mana di trek keempat sampai tikungan ke-7 sudah sangat bagus. Tinggal dilakukan pemasangan drainase horoton dan dilakukan penyambungan dari keseluruhan trek, di mana di trek kelima masih terputus dengan badan jalan. Dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7 masih terputus pula, belum ditimbunnya sepenuhnya dari drainase ke-5, dan dari trek ke-7 menuju tikungan ke-8 masih terputus dengan pembangunan tunnel 2 atau terowongan.
Di terowongan kedua ini, capaian pengerjaannya sudah ke tahap penyambungan antara sayap kanan dengan badan terowongan. Ada yang bertanya, kenapa badan terowongan tidak dibuat langsung memanjang dengan ukuran badan terowongan, lalu dibuatkan sayapnya? Ternyata antara sayap dan badan terowongan di sisi kanan maupun kiri akan dibuat sistem drainase yang akan ditanam sebuah mesin pompa air, sehingga ketika terjadi banjir di dalam terowongan yang lebih rendah dari permukaan air laut, maka alat pompa ini siap menyedot air yang di dalam terowongan lalu dialiri ke sistem drainase yang sudah dibuat. Sedangkan untuk trek ke-8 menuju tikungan ke-9, di mana di trek ke-8 sudah finish pengerjaan dari tahap subbase atau LPA, tinggal dibentuk bagian dari treknya, di mana sudah dilapisi subbase di bagian main trek dan service route sebelah kanan. Walaupun bentuk dari trek ke-8 ini masih belum terlihat jelas bagian dari treknya, untuk tikungan ke-9 masih belum dilakukan pengerjaan sebab baru saja dilakukan pembebasan lahan dari milik warga yang bernama Amak Bengkok. Untuk diketahui juga bahwa sisi bukit yang ada di tikungan ke-9 akan diratakan sehingga bisa terlihat tikungan 9 yang tersambung dengan trek ke-8. Untuk trek ke-9 menuju tikungan ke-10 terlihat jelas pembagian dari lintasannya. Kita bisa lihat bersama bahwa main tracknya, service route sebelah kanan dan area run off sudah dilakukan subbase. Di bagian gravel sudah terlihat walaupun belum diberi material kerikil halus, dan di bagian dari service route sebelah kiri sudah dilakukan trial pengaspalan. Di area bukit di tikungan ke-9 sampai dengan tikungan ke-12 merupakan spot terbaik buat nonton, sebab di depan dari sirkuit ini disajikan pemandangan yang indah yang memanjakan mata. Di area sisi bawah bukit sedang dilakukan pemasangan beton drainase, di mana di sebelah kanan dari service route sepanjang bukit akan dibuat drainase untuk menampung debit air yang ada di bukit ketika hujan, lalu dialiri ke drainase induk ke-6 menuju Laguna. Beginilah keadaan dari trek ke-10 menuju tikungan ke-11, di mana baru saja selesai hujan dan terlihat jelas bahwa hanya bagian main tracknya yang sudah disubbase dan di bagian service route sebelah kiri yang sudah dilakukan trial pengaspalan walau hanya beberapa ratus meter. Kondisi di tikungan ke-11 masih dilakukan pengerasan agregat tanah. Di tikungan ini memang agak rumit bosku dan lumayan membutuhkan tenaga khusus dan keahlian khusus, sebab yang ditimbun adalah laguna yang kita sebut sebagai reklamasi. Sedangkan di tikungan ke-11 yang menuju tikungan ke-12, di depannya masih terputus dengan keberadaan drainase induk ke-6 yang sudah dilakukan pembetonan, tinggal dilakukan penimbunan sehingga ketika ditimbun tikungan ke-11 bisa tersambung dengan tikungan ke-12. Dan inilah tikungan ke-12, di mana di trek ke-12 sangat cantik bosku. Terlihat pembagian dari nama lintasannya, di mana sebelah kanan merupakan area service route yang sudah dilakukan trial pengaspalan walaupun sebagian. Area gravel sudah ada material kerikil halusnya walaupun juga belum sepenuhnya terisi. Terlihat juga area run off-nya dan main track dan service route sebelah kiri yang sudah diberikan subbase atau LPA. Dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 masih belum dilakukan penimbunan dari drainase induk ke-7 sehingga sangat tidak enak dipandang bosku karena belum tersambung antara trek ke-12 dengan tikungan ke-13. Drainase ini akan membutuhkan waktu ekstra sebab untuk melakukan penimbunan sangat banyak material tanah gunung yang dibutuhkan. Lihat saja tadi kedalaman sampai 2,5 meteran untuk mengejar tinggi atau ratanya dari trek ke-12 dengan tikungan ke-13. Untuk trek ke-13 menuju tikungan ke-14 masih hanya sebagian main track dan service route sebelah kanan yang sudah dilakukan subbase, dan di area yang lain masih terlihat sudah finish pengerjaan dari tahap agregat tanah tahap ketiga.
Dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 masih terputus dengan keberadaan kolam ikan. Haha, kolam ikan bosku, bukan kolam ikan. Ini galian drainase induk ke-8 yang masih belum dilakukan konstruksi pembangunan, dan di sebelah kiri ada masjid dan kanan masih ada rumah warga yang siap direlokasi ketika rumah yang disiapkan ETDC sudah rampung. Dan kita melihat dari capaian trek sambungan dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15, 16, dan 17 bahwa di bagian main trek atau trek utama terlihat nyata bentuk dari treknya. Sudah dilakukan subbis atau LPA di area service route, sebelah kiri sudah dilakukan trial pengaspalan, dan area gravel masih dilakukan penambahan agregat tanah tahap ketiga. Kita lihat bahwa area gravel banyak sekali tumpukan tanah gunung. Kesimpulan bahwa progres pembangunan masih on progress bosku. Dan mari berdoa semoga mampu rampung bulan Juni yang tersisa 6 bulan lagi. Sesuai dengan jadwal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika harus rampung bulan Juni, sehingga mari kita berdoa semoga tidak molor bosku. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.